Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan mencoba menyoroti investasi hijau, di mana pemerintah mengharapkan peran serta pihak swasta untuk terlibat aktif. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Keuangan mendorong kebijakan transisi energi hijau yang realistis di kawasan ASEAN dan di sisi lain, partisipasi swasta dalam jangka panjang sangat diperlukan untuk mendorong keberlanjutan transisi energi hijau di tanah air. Hingga saat ini beragam upaya telah dilakukan banyak negara termasuk Indonesia dalam mendorong transisi ekonomi hijau. Ini dasari pada target jangka panjang. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kaceribu menjelaskan, banyak negara mendorong keterlibatan peran aktif pihak swasta dalam memperkuat transisi energi hijau. Febrio menilai komitmen bantuan negara maju dalam mendorong transisi energi hijau saat ini belum cukup, sehingga tantangan utama berikutnya akan berasal dari peran sektor swasta yang harus ditingkatkan. Oleh karena itu, kebutuhan kerangka kerja yang fleksibel dalam memastikan ketersediaan kredit untuk mendukung berbagai proyek transisi energi hijau ke depannya harus tetap didorong oleh semua pihak. The key challenge to transition finance is clearly the involvement of the private financing. To mobilize private investment, there is a need to establish a credible approach to identify and labeling transition activities. This is to ensure that the private sector participation would be seen not as greenwashing. In addition, to accelerate our global climate transition effort, emerging economies developing need access to fair and adequate resources in timely manner. Sebelumnya dalam KTT G20 tahun lalu, Indonesia telah mengantongi komitmen dalam program kemitraan transisi energi dari Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satunya akan digunakan untuk program pensiun dini PLTU batubara yang masih mendominasi di dalam negeri. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, sementara itu Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan investasi untuk sektor energi terbarukan di ASEAN meningkat hingga 240% di tahun 2022 lalu. Meski demikian, investasi energi terbarukan di ASEAN perlu naik hingga 4 kali lipat setiap tahunnya agar target transisi energi ASEAN bisa tercapai. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan aktivitas investasi untuk sektor energi terbarukan di sejumlah negara ASEAN meningkat luar biasa, mencapai 240% di sepanjang tahun 2022 lalu. Sebab salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan adalah transisi energi. Meski demikian, Bahlil seperti dikutip media menambahkan tren positif dari kinerja investasi di sektor energi terbarukan tersebut masih perlu terus didorong. Sebab menurut analis dari Unit National Conference on Trade and Development, mengungkapkan investasi energi terbarukan di wilayah ASEAN perlu naik hingga 4 kali lipat, atau sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya, agar target transisi energi ASEAN tercapai. Seakan tidak mau kalah, geliat investasi untuk kendaraan listrik di wilayah ASEAN juga melonjak signifikan pada tahun lalu, yang tumbuh hingga 570%. Sehingga wilayah ASEAN sebenarnya mampu menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dapat berjalan beriringan dengan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi pacu keterlibatan swasta dalam investasi hijau, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aceng Hidayat. Beliau adalah pengamat ekonomi lingkungan IPB University. Ya, selamat pagi Pak Aceng. Selamat pagi Mas Pas. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Aceng. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana peran serta swasta begitu ya dalam upaya kita mewujudkan ekonomi hijau dan juga investasi hijau di dalam negeri, review terlebih dahulu dari kacamata Pak Aceng nih terkait dengan investasi hijau di Indonesia, seperti apa saat ini kondisinya Pak? Baik, terima kasih Mas Pas ya. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk melihat kebijakan dulu ya Mas. Ya.
Ya, alhamdulillah pertama ini kebijakan ekonomi hijau ini sudah masuk di rencana pembangunan jangka panjang menengah ya 2019-2024. Ini artinya pemerintah menunjukkan ya meningkatkan kesungguhannya, keseriusannya untuk menjadikan ekonomi itu sebagai platform ekonomi nasional. Ini masyarakat urgent sekali, mendesak sekali kondisi itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini sejak lama sebetulnya Bapak Penas pun kan sudah menyiapkan rencana aksi nasional, gitu kan ya. Tetap aksi nasional, kemudian rencana aksi daerah, tingkat kabupaten kota pun diperlukan untuk memiliki target menurunkan emisi masing-masing daerahnya. Yang ketiga, mereka itu juga telah menyiapkan, kita juga sudah menyiapkan bahwa ada kebijakan target sektoral gitu kan ya, di sektor-sektor yang selama ini boros energi atau misalkan katakanlah penghasil emisi terbesar itu dimintai target dan strategi untuk menurunkannya. Termasuk diantaranya adalah sektor energi yang paling dituduh ya menghasilkan emisi terbanyak, energi, kemudian industri, transportasi, kemudian juga pertanian, kehutanan, gitu. Itu di antara sejumlah sektor-sektor yang selama ini menjadi target pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Berikutnya juga masalah Kementerian Keuangan pun tadi seperti disampaikan di review tadi sudah menghasilkan sejumlah kebijakan begitu kan ya untuk mendorong ya keterlibatan swasta di dalam terlibat dalam investasi ekonomi hijau ini. Nah itu yang pertama. Jadi sisi alhamdulillah ini artinya ada semacam kesungguhan dari semua sektor ya, ketika dunia semakin panas, semakin kotor, semakin tidak nyaman begitu kan ya. Kita tersadarkan bahwa selama itu ada suatu proses ekonomi yang salah yang kita lakukan gitu kan, baik itu sebagai dalam sistem kenegaraan kita maupun dalam dunia secara global. Baik, Itu yang kalau pertama. baik, kalau kita lihat Bapak Penas juga menyatakan bahwa program dari pertumbuhan ekonomi hijau itu dibuat untuk suasana yang kondusif ya bagi investasi hijau dan juga peningkatan modal. Apakah ini sudah sesuai dengan harapan banyak pihak? Tahan dulu jawabannya Pak Aceng, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Pemerintah terus mendukung inovasi kebijakan fiskal guna mendorong transisi energi hijau yang berkelanjutan. Menteri Keuangan menjelaskan Indonesia memiliki komitmen dalam mendukung transisi energi, termasuk mendukung insentif fiskal untuk ekonomi hijau. Kebutuhan investasi dalam koridor ekonomi hijau membutuhkan dana yang sangat besar. Indonesia setidaknya dibutuhkan 200 miliar dolar Amerika Serikat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam 10 tahun ke depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN 2023 menjelaskan, Kementerian Keuangan terus mendorong kemampuan fiskal dalam mendukung transisi ekonomi hijau di dalam negeri. Sri Mulyani menambahkan Kementerian Keuangan terus mendukung berbagai program untuk mencapai keberlanjutan, termasuk menerapkan insentif fiskal yang diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau, sehingga diharapkan mampu menarik minat investor baik asing maupun domestik. Bahkan insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance turut menjadi pendorong ekonomi hijau saat ini. Through our fiscal incentive, innovative financial instrument, we have the power to pave the way for sustainable change. Our fiscal instrument and tools, whether this is in the form of grant, subsidy, rebates, to debt financing and tax incentive, could be a very important instrument that can create a catalytic role for this transformation. We could also increase leveraging and attract more green finance and investment. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kerjasama dalam upaya meningkatkan inovasi, seperti mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan,
Salah satunya melalui policy framework atau kerangka kebijakan yang dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Chino. Ya, berikut ini kami sampaikan nilai investasi hijau di wilayah Asia Tenggara. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat ini pergerakan di tahun 2020, 2021 dan juga di tahun 2022. Kita lihat memang nilai investasi hijau di Asia Tenggara kecenderungannya memang ada penurunan. Di tahun 2020 6,6 miliar dolar, kemudian 2021 5,6 miliar dolar dan 2022 lalu 5,2 miliar dolar Amerika. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aceng Hidayat, pengamat ekonomi lingkungan IPB Universities. Ya, Pak Aceng, kita akan lanjutkan kembali Pak Aceng. Kalau misal dari beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, nampaknya pemerintah juga turut serta begitu dan aktif ya. Kalau kita lihat dari kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung dari ekonomi hijau, kemudian investasi hijau. Nah, bagaimana reviewnya dari Anda juga nih sejauh ini dari beragam kebijakan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah tadi? Baik, terima kasih Mas. Pertama, kebijakan fiskal itu kan semacam jadi intervensi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ya. Jadi hal yang sangat strategis penting, maka pemerintah perlu hadir untuk mengambil tindakan yang tepat begitu kan. Nah sekarang ini target kita itu kan untuk menurunkan emisi yang masa pertama adalah yang paling dimintai pertanggungjawab itu kan bagaimana target kita menghasilkan energi bauran energi ya atau dengan karbon netral di tahun 2060. Kan tahun 2060 itu kan katakanlah misalkan sekarang ini kita harus transisi ya dari energi yang emisi karbon menghasilkan emisi karbon ke energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, tahun 2060 itu kan karbon netral itu kan tinggal 30 tahun itu kan ya, 30 tahunan lah kurang lebih itu kan ya. Nah sekarang saya belum melihat strategi yang sistematis, roadmap yang jelas begitu kan ya. Bagaimana sebetulnya untuk satu poin saja, bagaimana investasi kita dalam menyediakan energi baru dan terbarukan, Mas. Karena begini Mas, ini kan bukan hanya sekedar untuk melibatkan swasta mau saja. Kalau misalkan katakanlah swasta itu dikasih insentif, ada kebijakan pajak misalkan. Ada kebijakan apa lagi gitu kan yang buat mereka itu adalah terdorong untuk mau berinvestasi. Yang berikutnya misalkan keterjaminan pasar Mas. Sekarang ini, kalau swasta terlibat di dalam memproduksi energi baru dan terbarukan, bolehkah swasta langsung menjual ke masyarakat? Ini kan ada kebijakan afirmasi juga dari pemerintah Mas. Ya kan kalau selama ini kan yang menjual langsung ke masyarakat pasti PLN. Masalahnya adalah maukah misalkan nanti PLN itu membeli dari swasta gitu kan. Ada artinya bahwa swasta harus memproduksi energi baru dan terbarukan itu mencapai tingkat keekonomian Mas. Artinya bahwa layak untuk dijual kepada masyarakat gitu. Nah menurut saya ini harus ada pilihan yang tepat. Apakah kita akan meningkatkan hydropower? Apakah kita akan memilih panas bumi, apa kita akan mendirikan solar cell atau kita menggunakan energi angin dan sebagainya. Jadi pilihan-pilihan ini perlu ada semacam kajian yang komprehensif, sehingga pilihan mana yang akan dipilih oleh pemerintah, sehingga katakan insentif yang diberikan kepada swasta itu menarik untuk terjun di dalam penyediaan EBT tadi Mas. Ini baru untuk PBT Mas ya, untuk satu energi satu sektor Mas. Belum transportasi ya. Tapi menurut Pak Aceng sendiri sudah mengarah ke sana tidak sih arah kebijakan fokus pemerintah untuk mengembangkan EBT-nya sendiri? Karena kan memang kita Indonesia dianugerahi banyak sekali kelebihan-kelebihan EBT yang bisa dimanfaatkan. Tadi ada bayu, sinar matahari dengan solar cell, panas bumi dan lain-lain. Apakah itu bisa berjalan berbarengan atau kita skala prioritaskan saja begitu? Saya melihat Mas dari pengamatan yang saya lihat sih memang kebijakan sudah ada gitu kan ya. Ini kan sudah ada ya.
Artinya Oke. sudah ada pemerintah ingin katakan akan menghentikan tidak lagi produksi listrik dari batu bara tahun 2050 misalnya, ada ke arah sana gitu kan. Hmm. Cuman menurut saya yang kita perlukan itu adalah langkah-langkah strategisnya, langkah-langkah taktisnya Mas. Karena ini kan tidak hanya diamati seperti ini gitu kan oleh para pengamat, gitu, tapi bagaimana sebetulnya sistematika atau roadmap untuk mencapai target tadi, Mas. Ini yang saya masih belum melihat secara jelas begitu kan ya. Iya. Apalagi tadi bagaimana agar swasta ini juga terlibat di dalam memproduksi energi baru dan terbarukan. Jadi saya belum melihat secara sistematis Oke. target yang ingin dicapai kapan sebetulnya dengan cara seperti apa, terus pilihan-pilihannya gitu Mas. Dari sisi ekosistem, kemudian iklim investasi dan juga tata niaganya kalau kita bicara mengenai tadi penggunaan pemanfaatan energi listrik terbarukannya sendiri, apakah ini juga perlu ada satu langkah yang lebih kuat begitu, paling tidak fokusnya kemana begitu? Apakah memang benar-benar nanti ada insentif yang diberikan kepada pihak swasta yang membangun EBT misalnya, tadi apakah penjualannya langsung ke masyarakat atau bisa melalui PLN? Dan ini kan yang perlu diatur melalui aturan mungkin undang-undang ataupun peraturan pemerintah misalnya. Betul. Ya, artinya begini ya. Pertama dari si produsen dulu gitu ya. Kita Iya. harus produksi berapa kebutuhan energi yang kita akan dikonversi ya dari bukan konversi, akan kita transisi ya dari dari konverter ke EBT. Jelas clear. Ini saya kira sudah punya target-target ya. Saya kira dulu pernah terlibat dengan Dewan Energi Nasional. Ya. Saya kira pemerintah punya target ya kapan bauran energi itu akan dilakukan. Cuma yang kita perlu sama-sama saksikan itu adalah yang sama-sama kita tuntut adalah bagaimana strategi pemerintah di dalam merealisasikan tadi. Kalau toh misalnya katakanlah dilibatkan karena nggak mampu untuk sendirian, Mas, terlalu besar investasinya kan. Kalau nggak mampu sendirian, maka perlu melibatkan swasta. Apa inisiatifnya? Pertama, masyarakat swasta itu memerlukan kepastian keberlanjutan. Sampai kapan kami akan diperlukan di dalam memproduksi ini? Ini soal bisnis, Mas. Oke, betul. Ya, Dan investasinya tidak murah gitu ya. Iya, soal bisnis ya. Oke. Sustainability bisnis itu sangat tergantung kepada kata perizinan. Akan sangat tergantung kepada hak akses terhadap properti, tanah dan sebagainya gitu. Oke. Yang pertama, dari sisi supply-nya dulu. Dari sisi demand gitu kan ya. Kalau sudah kami menghasilkan listrik, energi, siapa yang membeli gitu loh, ya kan? Kalau ternyata hasilnya itu lebih mahal dan katakanlah nilai keekonomiannya gitu kan ya, sehingga di luar kemampuan PLN untuk menjual. Iya kan, artinya kan di sini perlu ada satu kebijakan bagaimana meningkatkan atau harga itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Ya kan, karena PLN juga kan harus untung ya Mas. Ya kan, Betul. harus untung. Kan berbagai margin Mas. Ya kan, margin nanti swasta jual ke PLN jual ke konsumen gitu kan. Ini berbagai margin nih Mas ya kan. Betul, ya kan? betul. Artinya bagi swasta perlu ada kepastian bahwa bisnis dia itu akan ada pasarnya, akan ada yang belinya Mas. Gitu, Mas. Iya, oke. Iya. Itu dia ya, dari Ini satu kepastian. kebijakan Mas. Iya, betul. Kepastian usaha, kemudian nanti Betul. siapa akan membeli produknya, dan kemudian Iya. Indonesia sendiri kan diperkirakan butuhnya cukup besar ya, 45,4 miliar dolar Amerika nih kalau kita memang benar-benar mau go green begitu sampai tahun 2060 mendatang ya, atau net zero emission. Anda melihat bagaimana? Seberapa besar dana ini bisa didapatkan dan siapa saja yang nanti bisa menyumbangnya begitu Pak Aceng? Pertama sih mungkin ya jangan sampai nanti swasta semua lah Mas ya. Artinya bahwa pemerintah pun dengan kemampuan fiskal saat ini ya saya kira sih perlu berkontribusi gitu. Mungkin harus itu mengambil peran terbesar sebetulnya kan. Iya. Jangan sampai nanti energi yang sangat strategis Mas dikuasai oleh swasta Mas. Ini mau jadi apa negara ke depannya gitu kan. Iya kan? Iya kan? Betul, ini masalah politik Mas, masalah ekonomi politik ke depannya. Kalau misalkan energi yang sangat strategis ini semuanya dikuasai oleh swasta ya kan. Ya sementara swasta itu kan orientasi pada keuntungan Mas. Kalau nggak untung lagi gimana coba? Ya dia kan yang namanya swasta itu tidak ada kesetiaan pada kebangsaan Mas.
ya kan, setidaknya pada keuntungan. Oke. Nah, rekomendasi apa yang bisa Anda sarankan begitu? Apakah pemerintah juga perlu menelurkan kebijakan baru lagi begitu yang memberikan iklim investasi yang kondusif? Tahan lagi jawabannya Pak Aceng, kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aceng Hidayat, pengamat ekonomi lingkungan dari IPB University. Ya, menarik ini Pak Aceng kalau kita cermati dengan iklim usaha, iklim investasi yang terus dibangun oleh pemerintah begitu. Apakah ini lagi-lagi memang sesuai dengan harapan dari pelaku usaha, khususnya memang pihak swasta begitu yang diajak oleh pemerintah terlibat langsung. Sementara Indonesia sendiri butuhnya kan tadi besar sekali Pak, 45,4 miliar dolar Amerika. Sementara Asia Tenggaranya sendiri butuh lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk investasi hijau sampai dengan tahun 2030. Nah ini bagaimana Anda melihat pendanaan-pendanaan yang dibutuhkan? Kemudian Indonesia kan juga G20 lalu pernah dijanjikan juga ada bantuan begitu untuk kita bisa go green secara nasional. Anda melihat apakah realisasinya bisa terjadikah atau masih akan sangat panjang jalannya? Ya, Mas, seperti yang tadi ya saya katakan tadi bahwa tidak sempurna diserahkan pada swasta. Itu kan hal yang sangat strategi untuk menyangkut masalah energi gitu kan. Hanya bahwa pemerintah tetap harus memberikan porsi terbesar ya di dalam penyiapan energi baru dan terbarukan. Oke. Ya kan saat ini mungkin monopoli ya, sebagian oleh perusahaan negara itu masih terus dilanjutkan ya. Cuman mungkin di sini pemerintah perlu mengkaji ya kan berapa kebutuhan seperti yang diperlukan oleh pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu adalah sebagian swasta itu. Tadi lagi-lagi kalau swasta itu kan saya sampaikan ya tergantung kepada pertama kepastian berusaha, yang kedua adalah keuntungan, yang ketiga adalah keberlanjutan begitu kan ya. Ini kalau misalnya katakanlah mereka akan dilibatkan di dalam penyiapan atau penyediaan energi baru dan terbarukan. Nah Mas, di luar itu semua sebetulnya ya kan begini Mas. Ekonomi di negara kita itu dilakukan sepenuhnya oleh swasta, ya kan. Baik itu dari mulai UKM Mas, ya kan, sampai kepada perusahaan multinasional, yang itu semua adalah swasta Mas. Artinya bahwa di luar dan mereka adalah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi negara kita dengan sistem ekonomi pasar seperti ini, investor itu adalah raja yang perlu kita layani Mas. Oke. Ya kan, raja yang perlu kita layani. Nah, cuma raja ini kan orientasinya keuntungan Mas. Ya kan, sementara Mas, pertumbuhan itu perlu kita gas, lingkungan itu ada ngerem. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan gas dan rem Mas? Ya kan, pertumbuhan perlu kita harus tumbuh terus karena ekonomi tanpa pertumbuhan dalam sistem ekonomi pasar seperti ini negara akan bangkrut. Ya kan, akan banyak sekali ada layoff ya kan. Terus di sisi lain lingkungan harus diselamatkan ya kan, harus diselamatkan. Kenapa harus diselamatkan? Karena ini ada menyangkut kesejahteraan di ruang publik Mas. Jangan sampai nanti karyawan-karyawan ini sudah gajinya kecil ya kan, pun mereka mendapatkan kesejahteraan di ruang publik yang sangat minimal begitu kan. Susah air, panas, polusi, sakit-sakit dan sebagainya. Kenapa? Karena yang semakin tercemar. Maka demikian ya kan, kita perlu mendorong suatu kebijakan swasta agar mau menurunkan emisinya, akan mau menurunkan konsumsi energinya gitu loh Mas. Jadi kita harus mendorong mereka gitu ya. Nah lagi-lagi ini kebijakan fiskal tadi. Jadi antaranya misalkan saat ini gitu kan ya, pemerintah ya melalui kebijakan perbankan sudah menurunkan kebijakan tentang green soft loan kalau tidak salah katanya. Jadi pemerintah akan memberikan pinjaman lunak ya kan, bukan bank ya, beberapa bank akan berkomitmen memberikan kebijakan lunak kepada pihak swasta ya, yang mana mereka ini akan bersedia untuk mengembangkan bisnis berkelanjutan. Nah, ini Mas. Jadi ini saya kira seperti ini perlu kita dorong gitu kan ya, tadi mungkin dari sisi pajaknya, dari sisi kemudahan peminjamannya, mungkin dari sisi lain begitu kan, agar mereka mau terlibat di dalam pengembangan bisnis berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua ini masalah edukasi Mas, masalah pendidikan juga gitu kan ya. Selama ini itu yang namanya keberlanjutan itu kan hanya merupakan wacana diskusi ya Mas.
diskusi udah bertahun-tahun lah, sejak tahun 18 kita diskusi Oke. tentang masalah pembangunan berkelanjutan, Mas. Baik. Ya kan. Tapi kampusnya harus menjadi contoh kampus yang berkelanjutan. Hmm. Ya kan, Mas? Iya. Di sini ada nih piloting project-nya kehidupan berkelanjutan dalam kampus. Di situ ada solar panelnya, ada mikrohidronya, ada waste processing manajemennya, ya kan, ada circular ekonominya gitu loh, Mas. Karena apa? Karena mereka nanti akan menjadi para pemimpin bangsa ke depannya. Harus memiliki sustainable ideology, Mas. Oke, Clean oke, economic iya, iya, ideology. iya. Berarti dua sokongan utama begitu yang diperlukan untuk kita menuju Indonesia yang green energy ataupun green economy tadi. Permodalan, kemudian edukasi. Tapi Anda melihat seberapa kuat juga permodalan yang akan bisa diberikan. Mengingat tadi kan nilai investasinya aja besar sekali loh Pak kalau kita bicara mengenai EBT. Kemudian juga kalau edukasi, kampus-kampus mana saja nih yang siap nanti menerapkan bahwa ini menjadi kampus yang berkelanjutan juga begitu. Ini Mas, terkait dengan permodalan, saya kira mungkin pemerintah sudah punya target berapa mungkin anggaran yang akan dialokasikan untuk tadi ya, untuk transisi EBT ya dari Iya. ekonomi ke EBT. Nah itu saya kira sih mungkin asal serius aja gitu kan ya. Yang kita tuntut saat ini adalah mana akan menjadi prioritas, karena kan janjinya 2050 tidak lagi ada listrik yang dihasilkan dari batu bara. Iya. Menambah ya yang baru ya kan, bahkan mungkin Oke. sebagian itu akan dikuasakan oke Iya. itu kita tuntut saja gitu kan ya, realisasi dari kebijakan pemerintah ya kan. Hmm. Yang kedua masalah ini Mas, ini masalah edukasi Mas ya. Jadi Mas Pras ya, jadi mentalitas kehidupan berkelanjutan itu sudah harus ditanamkan sejak usia dini Mas. Oke. Ya kan? Iya, iya. Paling tidak ini perguruan tinggi. Ya, sekarang Stanford University sudah mengembangkan Sustainable MBA, Sustainable Business Program. Jadi ada program studi, ya kan, yang khusus menyiapkan para pebisnis yang ramah lingkungan. Ya kan? Oke. Nah di Indonesia saya kira sih belum, paling ini kampus saya di IPB saya sekolah bisnis sudah ke situ gitu Mas. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Iya, iya. kampus ini tadi saya katakan harus menjadi ini ya, mendidik dengan contoh itu sangat baik gitu kan ya. Jadi saya mengharapkan ini kampus-kampus ini sekarang sudah mulai mengedukasi mahasiswa dan dosennya itu dengan paradigma kampus berkelanjutan, dan itu bukan hanya sebatas diskusi tapi realisasi. Jadi Oke. inovasi-inovasi yang mendukung ramah lingkungan, berkelanjutan, rendah emisi ini harus didorong oleh kampus, dan Baik. ini harus mendapatkan dorongan dari kebijakan pemerintah, baik itu dari Kementerian Oke. Keuangan ya kan, mulai LPDP-nya maupun dari Kementerian Pendidikan. Iya, iya. Jadi kampus perlu didorong untuk melakukan riset teknis, riset terapan gitu kan ya, yang bisa dijalankan kampus itu sendiri. Saya di sekolah vokasi ini ya, Oke. sekarang ya mudah-mudahan itu bisa mengarah ke sana gitu kan ya. Oke Pak Jadi Ceng. menghasilkan, Iya, Mas. iya, iya. Berarti memang masih lumayan panjang juga nih kalau kita lihat untuk perjalanan Indonesia ya menjadi salah satu negara yang green economy, green energinya bisa terlaksana ataupun terrealisasi. Meskipun demikian tadi yang perlu disiapkan ternyata tadi bahwa sejak dini juga harus disiapkan nih masyarakat dan para pendidik kita juga ya, sehingga mengedukasi masyarakat yang lebih masif lagi terkait dengan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Baik Pak Aceng, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Aceng. Terima kasih Mas, Ya. sama-sama. Selamat juga. Selamat pagi. Selamat pagi.